Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita semua maklum bahwa tugas kita adalah menghamba berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, ay illa liya'buduni, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentunya dalam menjalani peribadatan, utamanya seperti ibadah salat dan beberapa ibadah lainnya, kita jaga dengan sebaik-baiknya agar tidak batal dan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita juga menghindari aneka macam kemaksiatan, dan kemaksiatan yang cukup besar adalah kemaksiatan hati. Dalam kesempatan ini, khatib hendak menyampaikan khutbah dengan judul 4 kemaksiatan hati yang bisa menghapus amal ibadah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maksiat hati yang pertama adalah riya saat beramal. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa riya sendiri adalah beramal karena ingin terlihat baik di mata orang lain. Padahal Allah sendiri telah melarang sifat riya ini. Bahkan riya disebut sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradi. Artinya, siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, dengan Allah Ta'ala, hendaklah ia melakukan amal salih dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Para ulama menafsirkan syirik dalam beribadah pada ayat 118 surah Al-Kahfi ini adalah sifat riya atau beramal karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Maka dari itu kita hindari maksiat yang pertama dengan menjaganya secara ikhlas dalam beribadah, beramal saleh karena Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahimakumullah, maksiat hati yang kedua adalah rasa ujub. Rasa atau sifat ujub ini saudara adalah melihat kemampuan beramal atau kemampuan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah menganggap datang dari diri kita sendiri. Kita mungkin pernah mendengar kata takjub, kita mungkin pernah mendengar dan mengucapkan kata ajib yang artinya kagum atau heran. Maka makna ujub adalah sombong, menganggap dirinya yang hebat. Ujub yang menganggap dirinya mengagumkan dan menganggap dirinya beramal itu karena kemampuan kekuatan dirinya. Di dalam Al-Quran, sifat ujub dan sifat-sifat turunannya seperti sombong diantaranya, ini merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 23. Innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya dia yakni Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Selain itu saudara hadirin rahimakumullah, sifat sombong juga merupakan sifat yang membahayakan dan menjauhkan pelakunya dari balasan surga sebagaimana yang diingatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga bagi seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari sifat takabur. Hadis riwayat Imam Muslim. Lantas bagaimana agar kita bisa menghindari sifat atau penyakit ujub ini? Ujub, sombong dan takabur. Maka ini semua diantara ikhtiarnya adalah bahwa kita mesti menyadari semua manusia memiliki kedudukan yang sama dalam pandangan dan di hadapan Allah Ta'ala. Kita semua sama, yang membedakan adalah derajat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya maksiat hati yang ketiga adalah hasud, iri atau dengki. Hasud artinya sifat tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Bahkan jika ada nikmat itu pada orang lain, ia bukan sekedar pindah kepada dirinya, tapi berharap orang lain itu tidak mendapatkan nikmat. Sederhananya, hasad, dengki, iri adalah senang melihat susah, susah melihat senang. Hasad ini hendaknya kita hindari dalam diri kita. Allah Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bih ba'dakum ala ba'd. Janganlah kamu berangan-angan iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Sementara itu di dalam hadisnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga sudah mengingatkan perihal bahaya sifat hasud. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat hasud dapat memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Karena itu hendaklah kita ikhlas, ridho dalam beramal, juga perbanyak bersyukur dan ridho atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir hadirin rahimakumullah, bentuk maksiat hati adalah merasa ragu kepada Allah dan putus asa terhadap rahmatnya. Padahal selaku seorang mukmin, sebagai orang yang beriman,
kita wajib memiliki aqaidul iman dan keyakinan yang kuat terhadap Allah Ta'ala, yakin terhadap wujud atau keberadaannya dan sifat-sifat wajib lainnya. Keraguan kepada Allah selain merupakan maksiat hati juga merupakan dosa. Karena itu hadirin rahimakumullah, andai kata di antara kita juga memiliki masa lalu yang kelam, memiliki dosa, jangan kemudian kita putus asa dari rahmat Allah. Teruslah gapai magfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di jalan yang benar dengan rahmat dan ridhonya, serta memberikan magfirah, ampunan dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim yang beriman, bertakwa dan ada dalam jalannya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengampuni semua dosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح المسلمين في بلد هذا إندونيسيا وفي بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفتن والهموم والشدائد وشر العدي والحاسدين وشر الجيران الكفار المبتدعين والظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.